أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah, para hadirin dan para pemirsa yang semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu. Banyak orang yang sehat tapi tidak punya waktu. Banyak orang yang punya waktu saat ini tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dua nikmat yang besar ini masih Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa gunakan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menuntut ilmu. Semoga apa-apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberikan taufik oleh Allah agar bisa memahami dan mengamalkan apa yang nanti kita dengarkan dari beberapa nasihat para ulama. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan siapa saja orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW hingga hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaahnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan pemirsa yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang penting, jauh lebih penting daripada dunia segala isinya, yaitu pembatal-pembatal atau penggugur-penggugur pahala dari amal soleh yang dilakukan. Beramal penting, memperbanyak amalan soleh penting, tapi menjaga amalan soleh itu jauh lebih penting. Salat penting, zakat, sedekah, baca Quran, silaturahmi, ini semuanya ibadah, penting untuk kita lakukan. Namun jauh lebih penting daripada itu adalah semua amalan yang kita kerjakan ini jangan sampai pahalanya rontok, pahalanya gugur, pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Lihatlah seorang tabi'in, beliau pernah berucap, yang bernama Abdullah bin Abi Mulaikah. Kata beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Kata beliau mengatakan, aku menemui 30 sahabat Nabi. Ada 30 sahabat Nabi yang aku jumpai. Berarti ini seorang tabi'in, yang seluruh 30 sahabat itu khawatir pada dirinya tentang penyakit kemunafikan. Ini seorang sahabat. 30 sahabat, bukan seorang sahabat, 30 sahabat yang ditemui oleh seorang tabi'in ini. Semua sahabat itu menaruh rasa suuzonnya, menuduh dirinya sendiri, jangan-jangan saya munafik nih, jangan-jangan amalan saya lakukan ini tidak ada gunanya bagi saya. Ini para sahabat.
Apalagi kita yang jauh tentunya dari kesolehan para sahabat, jauh dari amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Harusnya kita lebih menuduh diri kita. Kita harusnya menaruh kecurigaan pada diri kita. Jangan-jangan amalan yang selama ini kita lakukan itu tidak ada manfaatnya. Sampai kita bertemu dengan Allah, ternyata kita hanya mendapatkan lembaran-lembaran kosong yang tidak ada catatan amalan, tidak ada catatan pahala dari amalan yang kita lakukan. Para sahabat sampai seperti itu. Perhatikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah tatkala mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan potongan ayat ini, langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira terjemahannya adalah mereka-mereka yang memberikan apa yang mereka telah berikan. Artinya mereka-mereka para sahabat ini, mereka berinfak. Mereka beramal soleh. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka takut, jiwa mereka itu takut. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa mereka beribadah tapi di samping itu mereka rasa takutnya sangat besar? Apakah mereka sholat tapi mereka mencuri? Apakah mereka itu bersedekah tapi mereka berzina? Apakah mereka beribadah lalu kemudian bermaksiat, ibadah maksiat, sehingga ibadah yang mereka lakukan itu menimbulkan rasa takut yang begitu besar?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bukan itu maksudnya wahai putri Abi Bakar As-Siddiq. Maksudnya adalah mereka mengerjakan puasa, mereka sholat, mereka zakat, ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu dengan demikian mereka takut alla yataqabbalallahu min. Mereka khawatir ibadah yang selama ini yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Inilah kekhawatiran para sahabat ketika itu. Jadi beribadah itu tidak hanya cukup ikhlas. Tidak hanya cukup kita mutaba'ah mengikuti cara Nabi beribadah. Tidak sampai di situ. Tapi juga perhatian kita harus besar terhadap ibadah yang kita lakukan. Banyak orang semangat dalam beribadah. Tidak hanya satu dua ibadah yang dia konsentrasi di sana. Namun yang disayangkan adalah ketika mereka beribadah, mereka tidak memperhatikan perkara-perkara yang akan menggugurkan pahala dari ibadah yang mereka kerjakan tersebut. Nah, ini pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan bahas beberapa pembatal-pembatal amalan atau penggugur dari pahala amalan yang dilakukan. Baik, yang pertama adalah al-kufru, asyirku, ar-riddah, an-nifaq. Ini keempatnya ini dijadikan satu oleh para ulama. Al-kufru, kekufuran. Asyirku, kesyirikan. Tentunya di sini dimaksud adalah syirik besar. Ar-riddah adalah kemurtatan, keluar dari agama Islam. Yang keempat adalah kenifakan, kemunafikan. Yang dimaksud dengan kemunafikan di sini adalah kemunafikan besar. Sebelum kita akan membahas poin-poin ini, saya akan jelaskan bahwa ada beberapa poin-poin yang akan kita sebutkan tadi, yang akan kita sebutkan nanti. Beberapa perkara-perkara yang menggugurkan seluruh pahala. Seluruh pahala dari ibadahnya itu tergugurkan, habis. Ada beberapa nanti amalan-amalan atau perkara-perkara yang hanya menggugurkan sebahagian pahala, atau ibadah yang dia lakukan saat itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, pada poin yang pertama ini, kekufuran, syirik besar, kemunafikan, kemudian murtad, ini adalah perkara yang akan menggugurkan semua pahala dari ibadah yang dilakukan. Semua itu berarti tidak ada yang tersisa. Mending jadi orang kafir sekalian, lalu kemudian dia beribadah, beramal soleh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang seperti ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun balasannya cukup di dunia. Di akhirat tidak Allah balas. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'am bihasanat,
mereka akan menikmati kebaikan-kebaikan dari amal soleh yang mereka lakukan. Orang kafir bersedekah. Orang kafir melakukan beberapa ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Mereka bermuamalah dengan muamalah yang baik, mereka senyum, mereka bersilaturahmi. Ini ibadah. Orang kafir melakukan itu. Allah tidak menzalimi siapapun dari makhluknya. Bahkan orang kafir sendiri ketika mereka melakukan suatu ibadah, ibadah yang dilakukan oleh orang kafir itu dibalas oleh Allah. Tapi balasannya hanya sekedar di dunia saja. Bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunia. Tapi memang ibadah yang mereka lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy dulu mereka beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang dia mensekutukan Allah. Seperti ibadah umrah, ibadah salat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain minta kepada Allah, mereka menjadikan perantaranya sebagai berhala-berhala sebagai perantara. Itu kesyirikan. Tapi masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang dimurnikan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah-ibadah seperti itu dibalas oleh Allah di dunia. Tapi kata Rasulullah SAW, "Idza afdha ilal akhirah", tapi kalau sudah sampai nanti pada akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Mereka tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amal saleh yang mereka lakukan dulu. Ini orang kafir. Ini ada orang muslim yang dia rajin beribadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, namun disayangkan dia melakukan kesyirikan. Kesyirikan, bukan kesyirikan biasa, bukan kesyirikan kecil, tapi kesyirikan besar. Ini orang sangat merugi. Jangankan kita orang biasa, Nabi SAW saja pernah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada nabi kita tercinta. Sungguh kata Allah, kami telah wahyukan kepadamu Muhammad, dan wahyu ini juga kami sudah wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? La in asyrakta, jika engkau melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluka, niscaya Allah akan menghapus amalanmu, akan terhapus amalanmu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari akhirat kami tampakkan nih, kami tunjukkan nih amalanmu. Ternyata amalan kita diterima oleh Allah. Salat kita diterima oleh Allah SWT. Zakat kita diterima. Puasa kita diterima. Pahalanya besar, menggunung. Lalu faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan pahala itu menjadi debu lalu diterbangkan. Gak ada gunanya lagi. Jadi amalan yang mereka lakukan tidak bisa menyelamatkan mereka di hari kiamat. Mereka tampak dengan mata kepala, ini amalan yang Allah balas dari puasa saya, ini dari salat saya, ini dari silaturahmi saya, ini dari bacaan Quran saya. Ditampakkan oleh Allah, menggunung tinggi. Namun dirubah oleh Allah menjadi debu, ditiup oleh angin, sirna, habis pahalanya. Ini pelaku syirik. Makanya pelaku syirik, kemudian kekufuran, kemudian keluar dari agama Islam, murtad, kemunafikan, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ditempatkan di keraknya api neraka. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak memberikan manfaat sedikit pun pada hari kiamat. Orang munafik dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, secara zahir ini orang soleh sekali. Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu mengiringi dimanapun Nabi SAW berada. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan berinisiatif kalau Nabi keluar dari masjid, tuh sendal Nabi diambil. Nabi dilayani. Sholat berjamaah. Kadang-kadang yang mereka berat melakukan 2 sholat pada diri mereka, yang sangat berat bagi mereka. Athqalus shalah, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Ini 2 salat yang mereka berat untuk kerjakan cara berjamaah. Tapi salat-salat yang lain, ibadah-ibadah yang lain, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka kerjakan.
Tapi apakah ada manfaat dari ibadah yang mereka kerjakan di dunia itu? Tidak. Habis pahalanya. Sirna. Dan tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah ar-riya. Riya. Riya ini ada dua kata para ulama. Ada riya yang semata-mata karena selain Allah. Jadi dari awal dia beribadah itu tujuannya sama sekali tidak ada lillah. Apa tujuannya? Karena dunia. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan pasangan hidup. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan pekerjaan. Apa tujuannya? Seterusnya karena dunia dan perhiasannya. Orang yang seperti ini jatuh kepada syirik besar. Kalau sudah jatuh kepada syirik besar, alamat semua ibadah yang pernah dia lakukan terhapus. Jadi jangan anggap riya yang seperti ini sama dengan riya yang umumnya dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita. Karena ada orang yang mengira bahwa riya itu sama semua. Riya itu terbagi dua kata para ulama. Jadi ada riya yang sangat berbahaya sekali. Memang dari asal mula ibadah yang dia lakukan sama sekali tidak ada lillah, tidak ada karena Allahnya. Ini bahaya. Karena dia akan jatuh kepada syirik besar. Semua pahalanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang mengharapkan dunia dalam ibadah yang dilakukan, yang diharapkannya dunia, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan balas, kami akan tunaikan. Apa sih yang diharapkan dari ibadahnya? Dia ibadah salat berjamaah. Dari rumah tujuannya apa? Untuk dilihat, untuk dipuji, untuk diakui oleh bosnya misalnya. Karena dia tahu di masjid itu akan ada bosnya salat di sana. Dia salat berjamaah di sana. Tujuan dari awal dia melangkahkan kaki ke rumah sama sekali tidak ada karena Allah. Ini bahaya. Nah, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan balas ibadah orang tersebut sesuai dengan niatnya. Dia akan mendapatkan pujian. Dia akan dianggap oleh bosnya. Dia akan dikatakan soleh oleh bosnya. Akan Allah berikan. Tujuan daripada ibadahnya Allah berikan di dunia. Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi di akhirat nanti, orang yang beribadah seperti ini tidak ada tempatnya kecuali neraka. Wa habita ma 'amalu fiha. Bahkan amalan-amalan yang dulu pernah dia lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara riya. Ada riya yang kedua. Riya yang kedua ini, pertama, ibadah yang dilakukan itu karena Allah. Murni karena Allah. Dia langkahkan kakinya keluar dari rumah untuk beribadah, tujuannya karena Allah. Lalu sampai pada pertengahan amalan, atau di saat dia melakukan amalan itu, muncul rasa ingin dipuji, rasa ingin dianggap, rasa ingin dilihat serta diakui bahwa dia orang yang soleh, dia orang yang baik. Ini jatuh kepada syirik kecil. Maka pahala dari ibadah yang dia lakukan itu, yang saat itu, ibadah yang dilakukan saat itu terhapus pahalanya. Misalnya sedekah yang dia keluarkan. Dia keluarkan sedekah 100.000. Tapi karena dia lihat di sana ada calon mertuanya, dia keluarkannya 300.000. Ditambah sama dia sedekahnya. Tadi di awal bersedekah niatnya karena Allah. Tapi di saat dia ingin mengeluarkan, dilihat di sana ada calon mertua, ingin mendapatkan pujian, ingin dianggap oleh mertuanya. Dia keluarkan 300.000, dia berikan. Ini namanya riya. Riya yang disebut dengan syirik kecil. Dia menggabungkan ibadahnya karena Allah dan karena dipuji oleh manusia. Amalan seperti ini dihapuskan oleh Allah SWT pahalanya. Amalan saat itu. Adapun amalan-amalan sebelumnya itu
Tidak pengaruh. Beda dengan ria yang pertama tadi. Dan ini suatu hal yang ditakuti sekali oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian di saat itu. Siapa kalian di sini? Para sahabat Nabi SAW. Saat itu Nabi SAW khawatir pada para sahabatnya jatuh kepada asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya ketika itu, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Dijawab oleh Rasulullah, ar-riya, yaitu adalah riya. Qala Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat Allah akan berkata, manakala manusia akan mendapatkan balasannya masing-masing. Manusia meminta balasannya kepada Allah SWT. Setiap orang minta. Nah, orang yang pelaku riya, beramal dengan riya, minta kepada Allah, ya Allah, mana balasan dari amalanku? Kata Allah, izhabu ilal ladzi turauna ilaihim. Kamu minta balasan kepadaku, pergi. Kata Allah, pergi kepada orang-orang yang pernah engkau riya. Hal tajiduna indahum jazaan? Apakah engkau akan mendapatkan balasan dari mereka? Tentu jawabnya tak mungkin. Nggak mungkin. Orang-orang yang dulu kita pernah ria dengannya, misalnya si fulan, kita beribadah supaya dilihat oleh fulan-fulan ini. Kata Allah, minta pahala kepada fulan-fulan tersebut. Jangan minta kepada saya. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika disusupi ria di sana, jangan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pahalanya, terhapus. Gugur pahalanya. Dan kalau kita minta kepada mereka-mereka ini yang dulu di dunia, kita harapkan pujiannya, nggak bakalan mereka memberikan. Mereka juga butuh pahala. Nggak mungkin mereka memberikan pahala mereka kepada orang lain. Sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya seseorang di dunia ini, sedermawannya apa seorang di dunia ini, ketika di akhirat diminta pahalanya, nggak akan mungkin diberikan. Karena setiap orang butuh kepada pahala. Ini perkara yang kedua. Yang ketiga, penghapus pahala yang ketiga adalah al-mannu wal adza ba'dal infaqi 'alan nas. Al-mannu itu mengungkit-ungkit pemberian. Al-adza menyakiti orang yang diberi. Jadi, dua perkara ini akan menghapus pahala sedekah kita. Apa itu? Al-mannu. Al-mannu itu mengungkit-ungkit pemberian. Al-adza menyakiti orang yang kita beri. Jangan harap pahala sedikit pun dari sedekah yang kita berikan, infak yang kita keluarkan, tatkala infak itu disertakan dengan al-mannu. Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut di sini bisa jadi kepada orang yang diberi atau kepada orang lain. Ada seseorang misalnya memberikan 500.000. Setelah diberikan kepada si fulan, pemberian itu keesokan harinya diungkit-ungkit sama dia. Kamu kan dulu pernah saya berikan 500.000 kan? Ingat gak? Itu setahun yang lalu tuh. Setahun yang lalu. Kamu tidak memberikan balasan apa kek sama saya? Ya sekedar mengingat aja lah kalau begitu. Kalau dulu saya pernah memberikan jasa baik kepada kamu. Nah ini mengungkit-ungkit seperti ini tidak boleh. Atau mengungkit-ungkit pemberian itu kepada orang lain. Bukan kepada si penerima, kepada orang lain. Itu kalau tidak karena infak saya dulu, masjid itu nggak akan semegah ini. Itu mangkrak dulu bangunan masjid itu. Sekarang masjid sudah jadi, itu saya dulu nyumbang. Ini mengungkit-ungkit pemberian. Itu sekarang si fulan itu, dia sekarang sukses itu, sukses sekarang, masya Allah usahanya begini-begini. Saya yang berikan dia modal itu. Nggak boleh kita mengungkit-ungkit pemberian kita. Khawatir amalan dari yang begitu besar kita lakukan, harta yang sudah kita berikan kepada mereka atau kita pinjamkan kepada mereka, khawatir tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga azza. Azza ini menyakiti orang yang diberikan. Betapa banyak kita lihat kaum muslimin, dia memberikan, di samping itu dia menghina, mencaci, memaki orang yang dia berikan. Kamu dasar pemalas. Kamu itu masih sehat. Kamu itu masih muda. Kenapa kerjaan kamu minta-minta? Tapi setelah dia
menyakiti orang tersebut, dia keluarkan, dia kasih 10.000. Ini nggak ada manfaatnya 10.000. Kalau dia sekedar menasehati, dia panggil dengan cara yang baik, tidak dengan cara menyakiti seperti itu, ini bagus. Menasehati. Wa tawasaw bis sabri, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Amalan daripada firman Allah SWT ini. Tapi kalau dia menyakiti, kesannya menyakiti, dan orang yang menerima itu tersakiti, maka khawatir apa yang dia berikan dari hartanya itu tidak menjadi pahala di sisi Allah, gugur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau gugurkan pahala-pahala sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkitnya dan dengan menyakiti orang yang engkau berikan. Baik, yang berikutnya, di antara yang menggugurkan pahala kita adalah tarkus salatil asar takasulan hatta yafuta waktuha. Di antaranya kata para ulama adalah meninggalkan salat 5 waktu, terutama salat asar, dalam rangka takasulan, malas-malasan. Hatta yafuta waktuha, sampai waktunya keluar. Jadi secara umum, di antara yang menggugurkan pahala kita adalah meninggalkan salat. Tapi dalam hadis ini dikhususkan oleh Nabi SAW salat asar. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Allah memerintahkan kita jagalah salat, terutama salat al-wusta, salat asar. Makanya Rasul SAW mengancam siapapun dari umatnya, man taraka salat al-asr faqad hubita amaluhu. Siapa orang yang meninggalkan salat asar, maka akan dihapuskan, habita amaluhu, akan dihapuskan pahalanya. Apa maksud daripada hadis ini? Kata para ulama, apakah yang terhapuskan itu seluruh pahalanya dari ibadah-ibadah yang dia lakukan? Mungkin dia salat subuh, dia salat zuhur, maghrib dia salat, isya dia salat, salat sunnah yang dia lakukan, tapi salat asar dia tinggalkan. Apakah seluruh ibadah yang dia lakukan itu terhapus, atau hanya ibadah di hari itu saja yang terhapus? Kata para ulama, dilihat. Kalau di sepanjang hidupnya, sepanjang tahun, dia tidak pernah mengerjakan sholat asar, maka sepanjang tahun itu tidak ada manfaat dari ibadah yang lain yang dia lakukan. Gak ada pahalanya. Dia mungkin sedekah, dia mungkin bahkan pernah haji, sudah umroh berkali-kali, tapi ketika dia meninggalkan sholat asar, dan itu sepanjang tahun dia melakukannya, maka sepanjang tahun ibadah yang pernah dia lakukan tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Jika dia meninggalkan sholat asar itu hanya di hari tersebut, karena malas, bukan karena ada alasan. Dan tidak ada sebenarnya alasan untuk meninggalkan sholat. Misalnya keluar waktu, kenapa? Ketiduran. Kenapa? Sakit. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Bisa diganti, diqadha namanya. Dikerjakan sholat asar itu walaupun sudah keluar waktunya. Jadi sholat itu tidak ada istilah tergugurkan karena alasan-alasan. Enggak. Beda dengan puasa. Boleh seorang tidak berpuasa bulan Ramadan? Boleh. Kapan itu? Ketika mereka sakit misalnya. Ketika mereka safar. Kalau ibu-ibu berarti ketika mereka haid, ketika mereka hamil, ketika menyusui. Boleh mereka tidak puasa. Tapi kalau sholat, nggak bisa. Nggak bisa dikatakan saya nggak bisa sholat hari ini. Kenapa? Karena malas doang. Nggak bisa seperti itu. Apalagi sholat asar. Bahaya. Di hari itu dia tidak sholat asar, bisa dipastikan melalui hadis Nabi SAW. Seluruh amalan 24 jam di hari itu tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ancaman yang luar biasa bagi orang-orang yang menyepelekan pengerjaan sholat asar. Waliyadzubillah. Berikutnya, di antara yang bisa menghapuskan pahala dari ibadah kita adalah at-ta'ali 'ala Allah subhanahu. Bersumpah dengan nama Allah bahwa si fulan tidak diampuni dosanya. Ini tidak boleh. Ini banyak terkadang kaum muslimin tergabah-gabah. Terlalu tergopoh-gopoh mengatakan kamu tidak diampuni. Demi Allah, dosa kamu ini tidak diampuni oleh Allah. Demi Allah, kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu tidak akan masuk surga. Ini adalah ucapan yang akan menggugurkan
pahala dari ibadah kita. Ada satu kisah yang dijelaskan oleh seorang tabi'in yang bernama Damdam. Damdam ini datang ke Masjid Nabawi. Karena dia pendatang, dia tamu, dia tidak mengenal siapapun dari kalangan sahabat ketika itu. Nah, ketika masuk dalam Masjid Nabawi, ada seorang laki-laki yang memanggil Damdam ini. Al-Yamami. Damdam Al-Yamami. Al-Yamami, kata seorang laki-laki itu memanggil. Dia lihat menoleh ke belakang, kemudian, iya, dengan siapa saya berbicara? Lalu kemudian si laki-laki ini mengatakan, jangan sekali-kali engkau bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa si fulan tidak diampuni. Tapi si Damdam ini bertanya lagi, kalau boleh saya tahu, saya berbicara dengan siapa? Lalu kemudian laki-laki itu memperkenalkan diri, saya adalah Abu Hurairah. Lalu kemudian Damdam pun bercerita kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ucapan ini seringkali aku dengarkan dari mulut seseorang kepada keluarganya, kepada temannya. Dia mengatakan, demi Allah, kamu tidak diampuni dosa. Demi Allah, kamu tidak masuk surga. Ini sering kami dengarkan. Dan ini juga sering kita dengarkan di zaman ini. Ada yang memvonis bahkan lebih parah daripada itu. Saudaranya sendiri kafir. Ini lebih parah daripada ucapan kamu tidak masuk surga demi Allah. Kamu tidak diampuni dosanya demi Allah. Ada yang lebih parah daripada itu, ucapan kamu kafir. Fulan kafir. Fulan kafir. Ini ucapan yang hendaknya dihindari. Harusnya tidak terkeluarkan, tidak keluar dari lisannya seorang muslim. Nah, tidak boleh serampangan seorang muslim mengkafirkan muslim yang lainnya. Tidak boleh. Karena ketika seorang yang dikafirkan itu tidak terbukti dia kafir, maka ucapan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau ucapan itu kembali pada dirinya sendiri, maka apa gunanya ibadah yang dia lakukan? Tidak ada manfaatnya. Begitu juga sebaliknya, atau semisal daripada itu adalah ucapan, demi Allah kamu tidak diampuni dosamu. Bahaya. Nah, suatu ketika Abu Hurairah pun bercerita. Saya dulu ingat satu kisah, kata Abu Hurairah bercerita kepada Damdam ini. Ada dua orang Bani Israel. Dua orang bersahabat, sahabat dekat. Satu memiliki kebiasaan rajin beribadah. Rajin beribadah, semangat beribadah. Yang satu lagi sahabatnya ini pelaku maksiat. Dan bukan sekali-kali, setiap hari bermaksiat, setiap hari bermaksiat. Dan setiap hari juga dinasehati oleh temannya yang begitu semangat dalam beribadah, yang tekun ibadahnya. Kata temannya menasehati, kurangilah sahabat dosa-dosamu ini. Tinggalkanlah dosa-dosa ini. Kemudian keesokan harinya dia lakukan lagi kemaksiatan itu. Dinasehati lagi oleh sahabatnya. Lalu kemudian hari ketiga, hari keempat merasa bosan. Sahabatnya merasa bosan. Apakah engkau dikirimkan untuk mengawasiku? Saking kesalnya terus setiap hari dinasehati, kesal. Apakah engkau dikirim untukku agar engkau ini selalu mengawasi apa yang aku lakukan? Si temannya tadi karena juga merasa kesal dengan jawaban itu, dia bersumpah demi Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu ini. Ketika kedua orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Dilanjutkan oleh Abu Hurairah, dua orang Bani Israel yang saling berteman tadi, diwafatkan kedua-duanya oleh Allah. Ternyata pelaku maksiat dimasukkan oleh Allah dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fulan, pelaku maksiat dulu di dunia, aku berikan engkau rahmat. Dirahmati oleh Allah SWT, dengan rahmat Allah dia masuk surga. Si fulan yang begitu semangat dalam beribadah tadi, lalu kemudian Allah panggil, fulan, sini. Engkau kan dulu di dunia bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan itu. Sekarang aku perintahkan dia masuk surga. Sekarang coba rahmatku berikan pada dirimu sendiri. Rahmat, kasih sayang Allah kamu berikan pada dirimu sendiri. Tidak mampu seorang sahabat tersebut, seorang teman itu. Sehingga dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang selama ini, yang dia semangat, tekun dalam melakukannya, gak bermanfaat, berujung kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena lancang mengatakan, demi Allah
kamu tidak diampuni. Ucapan seperti itu bukan ucapan yang ringan. Hati-hati. Hati-hati dengan ucapan tersebut. Jangan menganggap ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan biasa. Banyak orang yang terlalu memvonis saudaranya sendiri dengan maksiat yang dilakukan, kamu tidak diampuni oleh Allah. Kamu tidak masuk surga. Bahkan ada yang memvonis orang tuanya karena mungkin kesal setiap hari menasihati keluarganya, orang tuanya, tapi begitu saja tidak ada perubahan dari keluarganya, lalu kemudian kesal dia katakan, demi Allah kalian masuk neraka. Tidak ada surga buat kalian. Demi Allah. Nah, ucapan seperti ini hati-hati. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya. Di antara yang bisa menggugurkan pahala kita adalah musyaqqatur rasul qaulan wa amalan. Menyelisihi Rasul. Menyelisihi Rasul baik itu pada ucapan Nabi maupun perbuatan Nabi. Ini menjadikan amalan-amalan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin yang mungkin menyelisihi ucapan Nabi dan perbuatan Nabi karena tidak diketahui, dia tidak sadar, tidak tahu. Mudah-mudahan tidak masuk dalam poin yang kita bahas ini. Tapi yang berbahaya adalah mereka-mereka yang sudah paham, sudah sampai dakwah tersebut, sudah diberikan penjelasan kepada mereka. Ini sunnah Nabi, ini ajaran Nabi, tapi mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka menyelisihinya. Bukan karena ada alasan yang dikuatkan di sana, bukan karena ada paksaan di sana, tapi karena hawa nafsu yang mendorong mereka untuk menyelisihi sunnah Nabi. Orang yang seperti ini berbahaya. Terancam ibadahnya yang selama ini dia kerjakan dihapus habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum 'inda Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau angkat suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Jangan kalian tahjaru, ya, mengangkat keras, membangkang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khawatir apa yang kalian lakukan itu akan menghapus amalan-amalan kalian dan kalian tidak sadar itu. Nah, ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini adalah kalau bahasa kita penyambung lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dulu kan tidak ada mikrofon kalau mau ngomong, sehingga biasanya ada yang Bilal atau apalah bahasa kita, wallah alam saya juga lupa, penyambung lisan lah Nabi SAW. Jadi ketika Nabi ngobrol, sahabat Thabit bin Qais ini, karena suaranya kencang, keras, dia mengulangi ucapan Nabi SAW. Itu biasa. Kadang-kadang di masjid besar juga sering kita dengar. Jadi ada imam mengatakan Allahu Akbar, biasanya ada suara setelah itu mengucapkan ucapan yang sama oleh imam, Allahu Akbar. Nah, kira-kira itulah tugas Thabit bin Qais ketika itu. Nah, ketika turun firman Allah yang melarang mengangkat suara di atas suara Nabi SAW, ketika itu beliau tidak keluar dari rumah. Takut. Kenapa? Karena khawatir selama ini apa yang beliau lakukan dapat menghapus seluruh ibadah yang selama ini beliau kerjakan. Khawatir yang begitu besar pada diri beliau. Sampai nggak keluar rumah. Nabi sampai kecarian. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad bin Mu'az, mana Thabit bin Qais? Kata Sa'ad bin Mu'az, saya tetangganya Rasulullah. Rumah dia dengan rumah saya berdekatan. Kalau dia sakit pasti saya tahu ya Rasulullah. Saya juga kaget, heran ini, kenapa Thabit bin Qais sampai sekarang nggak keluar-keluar rumah? Akhirnya diutus oleh Rasulullah, para sahabat untuk menemui beliau. Ternyata beliau tidak keluar rumah itu karena takut yang begitu besar, karena beliau punya suara lebih tinggi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketakutan itu dikarenakan amalan-amalan yang beliau kerjakan ini jangan-jangan tidak memberikan manfaat nanti di akhirat. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur para sahabat dengan ucapan bal huwa min ahlil jannah. Bahkan beliau adalah penghuni surga, kata Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini menjelaskan bukan maksudnya
suaranya lebih kencang, lebih keras dari Nabi SAW dalam perkara yang dilakukan oleh Sabit bin Qais. Tapi yang dimaksud dengan suara lebih tinggi dari Nabi adalah menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW. Sudah jelas ini ajaran Nabi. Sudah jelas misalnya memelihara jenggot, itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau seseorang itu tidak mampu mengamalkannya, tapi jangan dicelah. Karena celaan yang dia lakukan itu berpotensi ibadah yang pernah dia lakukan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu tidak mampu mengamalkannya, ya sudah. Dia harusnya mengaku bahwa ini sunnah Nabi. Tapi mohon maaf, sampai saat ini saya belum bisa mengamalkan itu. Perkara yang seperti ini lebih mending. Walaupun tetap tidak dibenarkan. Ada orang yang menghina seorang muslim yang mengamalkan sunnah ajaran Nabi, misalnya pakai celana cingkrang. Ini sunnah Nabi. Tidak boleh dicelah. Kalaulah kita tidak mampu mengamalkan ini, tapi tahan lisan kita untuk tidak mencelah itu. Khawatir apa yang kita lakukan itu dapat menghapus ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan. Rugi kita. Para hadirin dan pemirsa, semoga selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang lainnya yang dapat menghapus ibadah atau pahala ibadah yang kita kerjakan adalah intihaku hurmatillahi fi sir. Intihak itu menginjak-injak, menghina, meremehkan kehormatan Allah di saat dia sendirian. Baik, apa maksud dari poin ini? Akan lebih jelas poin ini ketika kita akan bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amsal jibal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengenal dan aku tahu betul, kata Nabi, sekelompok kaum dari umatku datang nanti pada hari kiamat, mereka itu membawa pahala-pahala yang begitu besar. Berarti ini sekelompok kaum ibadahnya memenuhi syarat ikhlas dan mutaba'ah. Karena ini dua syarat diterimanya amal soleh seseorang. Ini sekelompok kaum yang disebutkan oleh Nabi, yang Nabi kenal di hari kiamat. Sekelompok kaum ini dikenal oleh Nabi. Mereka ini beribadah ikhlas. Mereka ini mutaba'ah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam beribadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nampakkan, tuh pahala kamu pada salatmu, pahala puasamu, pahala berbakti pada orang tuamu, pahala sedekahmu. Bergunung-gunung, amsal jibal, kata Rasulullah SAW. Seperti gunung-gunung yang banyak pahala tersebut. Tapi kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayaj'alaha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Lalu pahala itu dijadikan oleh Allah menjadi debu yang berhamburan. Seakan-akan ditiup oleh angin yang begitu kencang. Pahala yang menggunung habis rata. Ditiup oleh angin. Seperti itulah kira-kira gambaran yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa pahalanya gugur, habis, hangus. Sauban pun berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, jallihum lana, sifhum lana, an nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, coba berikan kami sifat-sifatnya, tanda-tandanya. Siapa mereka-mereka itu? Jangan-jangan kami masuk dalam kategori itu dan kami tidak tahu, ya Rasulullah. Ini ketakutan yang besar dari Sauban. Ya Rasulullah, coba sifatkan, jelaskan kepada kami, rincikan kepada kami sifat-sifat orang yang mendapatkan pahala yang besar pada hari kiamat lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah kita di PHP oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinampakkan, ini pahala kamu ya, ini. Setelah itu dijadikan oleh Allah debu berhamburan, ditiup oleh angin yang begitu kencang. Di dunia saja kita ketika di PHP nggak enak, sakit. Kalau kita di PHP oleh Allah SWT jauh lebih sakit daripada di dunia ini. Apalagi yang di PHP itulah pahala yang akan menentukan kita surga atau neraka. Ini bukan perkara yang ringan. Nah, ketika Sauban bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sebutkan sifat-sifatnya Rasulullah. Khawatir kami masuk dalam kategori itu dan kami tidak paham dan tidak tahu."
Kata Nabi SAW mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Ketahuilah, mereka-mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Kalian itu, mereka-mereka itu adalah sebangsa, setanah air. Bisa jadi bukan sebangsa dan setanah air, tapi mereka satu jenis dengan kalian, yaitu dari kalangan manusia. Saudara-saudara kalian, berarti saudara semuslim, bertauhid, menjauhkan kesyirikan, beribadah dengan ikhlas dan mutaba'ah. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka itu sholat malam, tahajudnya rajin, sebagaimana kalian wahai para sahabat tahajud. Kata Nabi SAW, walakinnahum, tapi satu kesalahan mereka. Ini harus menjadi catatan yang besar bagi kita. Garis bawahi sebesar-besarnya. Kata Rasulullah SAW, walakinnahum, akan tetapi mereka punya satu kesalahan. Qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka-mereka itu adalah ketika berada di kesendirian, mereka injak-injak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sobek-sobek, mereka robek-robek kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Apa kehormatan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lakukan, maka ketika kita berusaha untuk melakukan itu, tatkala kita sendiri, ini berbahaya terhadap amalan kita. Dan di zaman ini adalah ujian yang sangat besar bagi kita. Di zaman ini, di mana seseorang itu bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kesendiriannya. Dan tidak butuh modal. Saat ini kita hanya butuh gadget, butuh data, sudah bisa bermaksiat kepada Allah. Kalau dulu orang-orang yang mungkin tidak semudah kita untuk bermaksiat diancam oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman yang begitu berat seperti ini. Kalau dulu kan potensi untuk bermaksiat pada Allah itu sedikit, kecil, di mana orang-orang, perempuan-perempuan tidak berkeluyuran, tidak keluar rumah seperti di zaman kita. Kalaupun ada perempuan-perempuan yang keluar rumah, menutup aurat dengan serapi-rapinya. Jarang perempuan keluar. Tapi kemungkinan untuk bermaksiat ada, tetap ada. Bermaksiat kepada Allah dalam kesendirian ada, di zaman sahabat ada, tabi'in ada. Kalau tidak akan keluar ancaman ini. Nah, sekarang di zaman kita jauh lebih mudah. Dimanapun kita berada bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berada di kamar sendirian, kita tutup pintu, bisa bermaksiat. Kadang kita lebih menghargai istri kita, anak kita, orang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya. Orang bermaksiat kesendirian itu, dia lebih takut kepada istrinya, dia lebih takut kepada anak-anaknya, lebih takut kepada teman-temannya. Kalau dia membuka satu hal yang ini adalah perkara diharapkan oleh Allah, dia buka aurat-aurat perempuan, dia lihat tontonan-tontonan yang tidak benar, di saat dia sendiri biasa-biasa saja. Tapi kalau ada istri nyamperin, langsung dia matiin. Dia cari aplikasi-aplikasi yang lain yang dia seakan-akan tidak melakukan kemaksiatan. Kalau datang anaknya nyamperin, dia tutup lagi. Nanti sudah sendiri dia buka lagi. Ini bahaya. Seakan-akan dia menjadikan manusia jauh lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam kita. Dan hadis ini harus selalu kita ingat dan kita garis bawahi. Kalau bisa di kamar-kamar kita itu tuliskan hadis ini. Sehingga ketika kita ingin bermaksiat, kita langsung melihat hadis tersebut. Jangan-jangan amalan soleh saya terhapuskan ini. Apa gunanya nanti sholat saya? Apa gunanya ini seterusnya? Kalau dalam kesendirian saya tetap masih bermaksiat kepada Allah. Kalau dalam kesendirian kita masih lancang untuk bermaksiat kepada Allah, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Kerugian itu tidak akan kita dapatkan hanya di akhirat, tapi di dunia ini pun kita akan dapatkan kerugian-kerugian besar dari maksiat yang kita lakukan. Baik, ini poin yang keberapa ini? Ketujuh ya, ketujuh. Baik, poin yang berikutnya adalah al-farhu was-surur bi qatlil mu'min. Di antara yang menggugurkan pahala-pahala ibadah kita adalah senang, bahagia dengan terbunuhnya seorang mukmin.
Ini tidak boleh. Tidak pantas seorang muslim, seorang mukmin bahagia dengan terbunuhnya mukmin yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man qatala mu'minan faqtabata biqatlihi lam yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan." Kata Rasul sallam, siapa orang yang membunuh seorang mukmin lalu terbunuhnya seorang mukmin, man qatala mu'minan, siapa orang yang membunuh mukmin lalu ada orang yang senang, bergembira, faqtabata ini dia senang, malah nampak gembira pada diri orang tersebut, maka kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima sarfan. Sarfan itu adalah ibadah sunnahnya, wala adlan, ibadah wajibnya. Jadi semua ibadahnya, yang sunnah maupun yang wajib, habis, hancur. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bergembira dengan meninggalnya seorang mukmin, walaupun kita punya pertikaian dengan orang tersebut. Walaupun mungkin kita punya masalah dengan orang tersebut. Karena kita tahu dia seorang mukmin, jangan sampai ada rasa gembira sedikit pun pada diri kita ketika dia terbunuh. Haram hukumnya, tidak boleh. Ustaz, bagaimana seorang muslim diketahui muslim tapi dia ini adalah tokoh kesesatan? Bolehkah kita gembira? Kalau hal seperti ini boleh, tidak ada masalah, tidak masuk dalam kategori hadis ini. Bahkan kalau bisa kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi araha ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa ada seorang muslim yang katanya muslim, mungkin dia tokoh, tapi dia ini tokoh kesesatan. Di mana-mana menyebarkan kesesatan, di mana-mana mengajak orang untuk memusuhi dakwah. Dakwah yang hak, dakwah yang disampaikan dengan perincian dalil-dalil dan seterusnya. Dibenci dakwah ini dan diserukan oleh tokoh tersebut untuk dibenci, maka ketika dia meninggal dunia, kita bergembira, merasa senang, tidak masalah. Bahkan kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah istirahatkan dia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang berikutnya adalah ityanul quhan wal arrafin. Termasuk yang menggugurkan pahala-pahala kita adalah datang ke dukun. Datang ke dukun, ke tukang ramal, kemudian ke tukang sihir. Nah, ini perkara-perkara yang akan menggugurkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Jadi ada perincian dari para ulama hukum datang ke dukun. Yang pertama hukumnya haram. Yang kedua hukumnya syirik. Yang ketiga hukumnya boleh. Kapan seseorang itu datang ke dukun hukumnya haram? Ketika dia datang bertanya doang sama dukun lalu dia pulang. Ini yang seperti ini haram hukumnya dan terancam 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Kata Rasulullah, siapa orang yang datang ke dukun, ke tukang ramal, bahkan mungkin bisa masuk, kata para ulama, tontonan-tontonan yang ditampilkan, ditayangkan di sana tentang ramalan-ramalan, tentang zodiak-zodiak, lalu kemudian mencoba untuk menelpon, bertanya dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori hadis ini. Ketika dia bertanya, walaupun pertanyaannya itu tidak menjadikan dia percaya dengan jawaban si dukun tadi, si tukang ramal tadi, tidak percaya dengan jawaban itu, tetap pertanyaannya itu, tetap datangnya ke dukun itu, dia menonton televisi itu dengan telepon yang dia coba untuk berkomunikasi dengan dukun tersebut, ini adalah perkara yang haram. Dan keharamannya ini bukan keharaman yang ringan. Keharamannya sangat besar. Menunjukkan bahwa ini adalah perkara besar, Rasul mengancam 40 hari, 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya dia tidak sholat. Kalau demikian, untuk apa saya sholat? Sholat saya tidak diterima. Ya udah 40 hari ke depan saya tidak sholat. Ini akan menimbulkan dosa besar yang kedua. Pertama, dosa dia datang ke dukun. Kedua, dosa dia meninggalkan sholat. Jadi untuk menutupi dosa dia datang ke dukun tadi, bertanya kepada dukun, itu untuk menutupi dosa itu 40 hari, 40 malam sholatnya tidak diterima. Jadi sholatnya tetap sah. Kewajiban dia di hari itu ketika mengerjakan sholat, gugur kewajibannya. Cuma dia tidak dapat pahalanya.
Selama 40 hari itu dilihat nanti di catatan amal. Ya Allah, ini 40 hari ke depan, dari ini tanggal sekian sampai sekian, kok ibadah saya dari salat yang saya lakukan tidak ada pahalanya? Oh, ternyata sebabnya adalah karena dia datang ke dukun dan bertanya kepada dukun tersebut. Ini perkara yang haram hukumnya. Datang ke dukun, bertanya kepada dukun. Yang kedua, bisa jatuh kepada syirik besar. Kapan itu? Ketika dia datang ke dukun, bertanya kepada dukun, dan membenarkannya. Mbah, tolong dong lihat di Terawang dulu, jodoh saya sampai di mana sekarang. Lalu kemudian dia percaya ini, bulan depan sepertinya kamu sudah bertemu dengan jodohmu. Tahun depan lah paling lambat akan bertemu. Dia percaya dengan ramalan tersebut. Mbah, tadi dompet saya hilang. Kira-kira saat ini di mana posisi dompet saya tersebut? Bertanya tentang dompetnya dan dijawab oleh dukun tersebut, dompet kamu tidak jauh. Coba kamu cari dari rumah ke kantor. Antara itulah dompetmu terjatuh. Lalu kemudian dia pulang dan mencoba untuk mencari. Ini adalah merupakan kesyirikan jika dia lakukan itu. Kesyirikannya syirik besar. Jika syirik besar terjadi pada diri seseorang, seluruh amalannya, kalau tadi 40 hari doang, kalau yang kedua ini, seluruh amalannya, pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke dukun, bertanya, dan mempercayai apa yang dijawab oleh dukun tersebut. Ada yang ketiga ini hukumnya boleh. Boleh datang ke dukun, bahkan dianjurkan untuk datang ke dukun dengan tujuan untuk mengetesnya. Untuk pembuktian, misalnya begitu. Untuk pembuktian. Yang sekarang lagi viral-viralnya. Nah, ini datang ke dukun yang seperti ini dibolehkan. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Berapa dengan para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab. Datang Rasul SAW ke satu orang yang masyhur, dikenal di zaman Nabi, namanya Ibnu Sayyad. Orang yang sakti sekali. Bisa tahu sesuatu yang disembunyikan. Bisa tahu perkara-perkara yang gaib. Artinya ini Ibnu Sayyad adalah orang yang sakti. Sampai-sampai orang-orang yang di zaman itu mengira Ibnu Sayyad inilah Dajjal. Kata Nabi membantah, bukan Dajjal. Karena Umar bin Khattab ketika itu minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh Ibnu Sayyad ini. Karena dia Dajjal, kata Umar. Kata Rasulullah, jangan. Kalau dia Dajjal, sungguh engkau wahai Umar tidak bisa membunuhnya. Karena Dajjal itu yang membunuhnya adalah Nabi Isa. Kalau dia Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya, wahai Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW menemui Ibnu Sayyad, lalu kemudian Rasul menantang Ibnu Sayyad untuk menebak apa yang disembunyikan oleh Rasul SAW di balik punggungnya. Disembunyikan oleh Rasul. Lalu Ibnu Sayyad, lalu Rasul SAW mengatakan kepada Ibnu Sayyad, wahai Ibnu Sayyad, tebak, apa yang saya sembunyikan di balik punggung saya? Kata Ibnu Sayyad mengatakan, aduh, kata Rasulullah, ikhsa. Sudah, cukup. Kasihanlah dirimu sendiri. Kamu tidak akan bisa melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup, kata Rasulullah. Lalu dikeluarkan oleh Nabi SAW, ternyata lembaran-lembaran yang berisikan surah Ad-Dukhan. Tapi sebenarnya Ibnu Sayyad sudah ingin mengungkapkan itu. Aduh, tinggal tambah kha sama nun saja. Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, lembaran-lembaran yang tertulis dalamnya ayat-ayat terkandung di dalam surah Ad-Dukhan. Nah, yang seperti ini, perkara yang ketiga ini dibolehkan oleh para ulama dengan tujuan untuk pembuktian, untuk pengetesan, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah dukun, selama ini apa yang dia lakukan hanya menipu saja. Dia berbohong. Nah, kalau seperti ini bisa kita lakukan, silahkan. Tapi kalau kita khawatir bisa jadi nanti khawatir disantetnya di ini, ya sudah. Ya perkara ketiga ini juga tidak kita lakukan, juga tidak ada masalah. Berikan itu kepada mereka-mereka yang berpengalaman, yang memiliki keahlian, biarkan mereka. Kalau kita ada rasa takut, rasa khawatir, ingin membongkar suatu kedustaan dari dukun, maka ya sudah, jangan kita lakukan perkara ketiga ini. Karena ini juga akan membahayakan. Bisa membahayakan diri kita dan keluarga kita. Kadang ketika kita ingin berusaha untuk membongkar suatu penyimpangan yang ada pada dukun, kemudian dia akan menyantet kita. Bisa jadi kita punya benteng yang kuat, tapi keluarga kita, siapa yang bisa menjamin keluarga kita? Anak kita, istri kita, banyak hal orang-orang yang terdekat dengan kita,
Nah, ini kadang kekhawatiran itu muncul pada diri kita. Maka kalau tidak bisa kita lakukan perkara yang ketiga ini, ya sudah, tidak ada masalah, tidak ada tanggung jawab bagi kita untuk melakukan itu. Baik, yang berikutnya yang bisa menghapuskan pahala dari ibadah kita adalah al-idmanu 'alal khamri, pecandu khamar. Pecandu minuman-minuman khamar. Ya, yang semisal dengan khamar. Banyak sekarang obat-obat terlarang yang menjadikan yang hampir mirip dengan khamar. Khamar kalau diminum akan mengurangi daya pikir seseorang, akan membuat seorang mabuk, tidak sadar. Nah, yang semisal dengan khamar itu banyak sekarang. Ada ekstasi, ada heroin, ada apa, semuanya itu sama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan." Siapa orang yang meminum khamar, yang menggunakan obat-obatan terlarang, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Salatnya tidak diterima 40 hari. Kenapa? Ada seorang ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kalau tidak salah, beliau menggali kandungan daripada hadis ini. Kenapa Rasul mengatakan tidak diterima 40 hari? Karena selama 40 hari itu ternyata khamar yang dia konsumsi itu masih berada di dalam tubuhnya, masih mengalir. Jadi selama 40 hari, setelah 40 hari barulah kemudian bersih tubuhnya itu. Kenapa Rasul SAW mengatakan 40 hari? Kata Ibnu Qayyim menggali rahasia itu karena selama 40 hari itu masih mengalir sisa-sisa dari khamar yang dia minum. Sehingga selama 40 hari itu tidak diterima sholatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia minum satu kali. Ini satu kali, kita masih bercerita tentang satu kali dia minum. Diancam 40 hari tidak diterima sholatnya. Bagaimana lagi kalau dia pecandu yang kerjaannya tiap hari minum khamar? Maka kata para ulama, seluruh dari amalannya itu terhapuskan. Dalam hadis yang lain, ya, Rasul SAW mempermisalkan antara peminum khamar yang sudah sampai pada tingkat kecanduan dengan penyembah berhala. Disamakan oleh Rasul SAW. Kata Rasul SAW, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidith wasan. Kata Rasul SAW, pecandu khamar yang sudah sampai pada tingkat candu, ketika mereka mati, belum sempat bertobat dari dosa itu, mereka akan bertemu dengan Allah sama seperti orang yang bertemu dengan Allah dulunya di dunia penyembah berhala. Disamakan minum khamar yang sampai tingkatan candu dengan penyembah berhala. Kenapa? Kata para ulama, karena peminum khamar yang sudah sampai pada tingkat candu, semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pelaku syirik yang menyembah berhala tidak ada pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sisi kesamaannya. Kemudian yang berikutnya adalah iktina'ul kalbi fil bait. Memelihara anjing di dalam rumah. Mereka kaum muslimin, kami nasihati, jangan sekali-kali memelihara anjing tanpa ada kebutuhan. Untuk apa ini anjing? Ini anjingnya lucu. Anak saya senang dengan anjing ini, sehingga anjing ini dibawa masuk ke dalam rumah. Kadang-kadang anjing ini tidur bersama anaknya di kasur yang sama. Bolak-balik keluar masuk anjing tersebut. Anjing hiasan. Dia lucu, menyenangkan, menghibur keluarga. Tapi seorang muslim tidak boleh memelihara anjing dengan tujuan-tujuan yang seperti itu. Kenapa? Karena terancam, kata Rasul SAW, setiap harinya pahala dia dikurangi 1 qirat. 1 qirat itu bukan sebesar meja ini. 1 qirat itu pernah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, dia lebih besar daripada gunung Uhud. Hari ini saja belum tentu. Kita tidak bisa memastikan apakah pahala kita hari ini sudah ada sebesar gunung Uhud atau belum. Enggak ada di antara kita yang bisa memastikan. Alhamdulillah saya tadi sudah salat subuh, saya sudah begini, saya membaca Quran dan seterusnya, zikir dan seterusnya. Saya punya pahala 10 gunung sebesar gunung Uhud. Enggak ada kepastian seperti itu. Tapi sudah ada kepastian bagi mereka-mereka yang memelihara anjing, kata Rasulullah, 1 qirat pahalanya terkurangkan. Dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita belum tentu hari ini sudah punya pahala, tapi di hari itu sudah dikurangi oleh Allah. Habis pahala kita.
habis pahala kita. Lalu bertemu dengan Allah SWT bisa jadi kita bangkrut. Bisa jadi selama ini tiap hari dikurangi, lalu kemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah minus. Masih ngutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pahala-pahala tiap hari dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang itu. Nabi SAW mengatakan, man amsaka kalban yangkus min amalihi kulla yaumin qiratun. Bagi mereka-mereka yang mengambil anjing sebagai peliharaan, sebagai senang-senang saja, sebagai hiburan saja, maka setiap hari dari amalan ibadah yang dia lakukan, pahalanya dikurangi oleh Allah 1 qirat. Illa, kecuali, ada pengecualian. Boleh seorang muslim memelihara anjing? Boleh. Tujuannya yang pertama, karena untuk menjaga hewan ternaknya. Dia punya ternak misalnya, punya kambing, punya apa. Dulu orang-orang Arab, kaum muslimin seperti itu. Jadi dia mengembala supaya hewan ternaknya ini tidak diserang oleh serigala atau apa. Kadang-kadang dia bawa anjing untuk menjaga hewan ternaknya tersebut. Ini pengecualian. Atau untuk menjaga tanamannya, kebunnya misalnya. Dia letakkan anjing di kebunnya tersebut untuk menjaga kebunnya. Boleh seperti itu. Atau yang ketiga, dia jadikan anjing itu sebagai kalbun said. Kalbun said itu memburu. Anjing yang digunakan untuk teman berburunya. Ini boleh. Boleh seperti ini. Pengecualian dalam Islam, 3 pengecualian ini. Kalau bukan ini tujuan, ketika seorang memelihara anjing, bisa dipastikan melalui hadis Nabi SAW, setiap hari amalannya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala 1 qirat. Masih ada beberapa lagi sebenarnya kaitan dengan ini. Kita tutup dengan satu amalan lagi yang bisa mengurangi pahala kita adalah ketika kita memiliki permusuhan dengan saudara kita muslim. Kita tinggalkan saudara muslim, kita tidak sapa dia, kita tidak tegur dia, kita tidak mengajak dia bicara tanpa ada alasan syar'i. Ya biasa, dalam muamalah duniawi kadang ada masalah di antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi kalau itu menjadikan dia tidak bertegur sapa lagi, tidak lagi berkomunikasi lagi, ini akan membahayakan amal solehnya. Ini poin yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama, bahwa poin ini sangat sering terjadi. Kalau ada masalah-masalah syariat yang disyari'ikan, maka ini suatu hal yang mungkin tidak bermasalah, karena ada istilah hajar namanya. Dalam Islam ada istilah hajar, tidak mengajak bicara, tidak mengucapkan salam, tidak menegur sapa. Hajar namanya. Tapi kalau bukan dalam perkara yang syar'i, hanya masalah duniawi, lalu kemudian dia tidak menegur sapa, maka ini dikhawatirkan pahala orang tersebut ditangguhkan, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis." Surga, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayughfar likulli 'abdin, semua hamba diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yusyrik billahi, yang mereka tidak mensekutukan Allah, illa, kecuali. Artinya semua hamba Allah yang tidak mensyirikkan Allah berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka diampuni oleh Allah. Tapi ada yang dikecualikan oleh Allah. Siapa itu? Illa rajulan, kecuali seseorang kanat bainahu baina akhihi syahna, antara seseorang dengan saudaranya itu syahna. Syahna itu perselisihan, permasalahan. Fayuqal, lalu dikatakan, unzuru hadzaini hatta yastaliha. Tangguhkan dulu amalan-amalan mereka ini sampai mereka saling berdamai. Unzuru hadaini hatta yastaliha. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Tangguhkan dulu amalan-amalan soleh mereka ini. Jangan berikan pahalanya dulu sampai mereka berdua saling berdamai, saling memaafkan dan bisa kembali bertegur sapa. Demikian wallahu a'lam bishawab, kajian yang singkat ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan
yang berkah ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dari beberapa nasihat-nasihat para ulama bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari yang hadir di studio kita. Ustaz, Ustaz, terkait apa namanya tadi syirik dan perdukunan, Ustaz. Sekarang kan lagi viral nih, Ustaz, terkait yang merah-merah, Ustaz. Nah, itu kan kita tidak sengaja Ustaz, akhirnya nonton perdukunan di apalah segala macam ya di medsos itu. Akhirnya yang kita tonton tuh perdukunan antara si Merah dan si Udin gitu, Ustaz. Nah, ini gimana nih, Ustaz? Sejauh mana nih yang diperbolehkan, Ustaz? Karena itu akhirnya Udin unjuk gigi, si Merah juga unjuk gigi gitu. Ya. Kalau sebatas kita hanya sekedar Allah alam bisawab, sebatas kita hanya ingin melihat di sini, sama sekali bukan tujuannya untuk membenarkan si siapa tadi namanya, kita samarkanlah namanya siapa itu, si fulan itu yang sudah dianggap dia ini lebih cenderung sebenarnya kepada dukun. Tapi dia karena berbaju muslim, kadang berjubah, pakai sorban, akan mengaku apa yang dia lakukan itu adalah ruqyah. Dia sering mengatakan ini ruqyah, ruqyah, ruqyah. Tapi tidak pernah membaca firman Allah, tidak pernah baca Al-Quran. Dalam ruqyahnya nggak pernah dibacakan doa-doa dari Rasulullah SAW. Yang dia baca kadang-kadang salawat-salawat, dan salawatnya juga tidak sesuai apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi salawat itu sebenarnya bukan bagian daripada ayat-ayat yang dibacakan pada orang yang sakit. Tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi dalam rangkaian ayat misalnya ada selawat di situ atau doa ada selawat di situ, tidak ada masalah. Nah, bagaimana kita yang menyaksikan perseteruan yang seperti itu? Apakah itu masuk dalam ancaman hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan tadi? Tidak, insya Allah tidak. Kenapa tidak? Karena kita menonton di sini untuk mengetahui, benar-benar mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh fulan tersebut ini adalah praktek dukun. Dan ketika kita menonton itu, tahu di mana letak kesalahan dan terbongkar bahwa ini adalah perdukunan karena A, B, C dan seterusnya, tujuannya adalah untuk kita bisa menghindar dan keluarga kita juga harusnya tahu bahwa ini yang membedakan mana dukun, mana ruqyah syariah. Nah, kalau tujuannya seperti itu untuk mengetahui saja dan mewaspadai, kalau kita sudah tahu, kita waspadai itu tentunya, sehingga keluarga-keluarga kita kalau sedang sakit jangan sembarangan datang ke orang pintar. Walaupun dia mengatakan ruqyah, 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 nah ini menjadi pelajaran besar bagi kita si fulan ini. Karena banyak sekarang seperti si fulan ini yang berpakaian ustadz, pakaian jubah, surban dan seterusnya, ternyata dia tidak jauh, tidak ada bedanya dukun. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan dukun-dukun yang lain. Nah, tujuannya seperti itu, tidak ada masalah insya Allah. Yang penting untuk pembelajaran bagi kita dan keluarga-keluarga kita, supaya kita tahu apa saja kesalahan-kesalahan yang dibongkar oleh si fulan tersebut, bahwa ini adalah bagian daripada praktek perdukunan. Baik, ada pertanyaan melalui tertulis di sini. Susi Dawati melalui YouTube. Saya punya adik tiri berhutang cukup besar. Sudah 7 bulan janjinya mangkir belum bayar. Padahal dia janji lancar setiap bulan. Saya juga tidak menghubungi dia dan khawatir dia mau pinjam lagi. Pertanyaannya? Apa nih pertanyaannya? Dia cerita doang di sini nih. Dia cerita saudaranya pinjam uang selama 7 bulan belum pernah bayar, mangkir, udah sampai di situ. Hah? Apa pertanyaannya? Mungkin pertanyaannya apa yang harus dia lakukan? Mungkin gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Mau minjem lagi. Apa mau minjam lagi? Boleh gak saya berikan lagi gitu? Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak terlalu paham pertanyaan ini, tapi kalau yang dimaksud adalah apa yang harus dilakukan, yang pertama yang harus dilakukan ditagih hutang tersebut. Karena ini adalah kebaikan buat si peminjam.
Kenapa ini adalah kebaikan buat si peminjam? Karena orang ketika dia meninggal dunia, meninggalkan hutang, kasihan amal solehnya. Tidak bermanfaat juga. Karena akan tertahan, amal solehnya itu akan tertahan, dia tidak bisa nikmati amal solehnya sesoleh apapun dia. Sebaik apapun dia di dunia, tapi meninggal dunia, masih meninggalkan hutang, ini pahala dari kebaikannya masih tertahan. Belum bisa dia nikmati, sampai hutangnya terlunasi. Itu yang pertama, tagih hutang tersebut. Ada hak bagi kita untuk menagihnya. Tapi kita udah bosan menagih itu, ya berarti kita berikan keluangan waktu lagi, untuk dia bisa menyicilnya, membayarnya. Kenapa ini saya anjurkan? Karena ingat, apa yang kita pinjamkan kepada saudara kita, kepada siapapun, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, seakan-akan kita bersedekah semisal uang yang kita pinjamkan. Kita pinjamkan pada saudara kita berapa? 10 juta. Ada mungkin yang 50 juta. Sampai saat ini dia belum bayar itu hutang, maka ingat, kalau kita betul-betul ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baik kita ini, meminjamkan dengan cara yang baik, maka setiap harinya seakan-akan kita bersedekah 50 juta, 50 juta, 50 juta. Siapa di antara kita dan sekaya apapun seseorang belum tentu, sedermawan apapun seseorang belum tentu dia bisa mengeluarkan setiap hari hartanya 50 juta, 50 juta, 50 juta. Belum tentu ada. Sekaya apapun. Yang mungkin ada, wallahu a'lam bishawab, tapi beratlah. 50 juta itu hitungannya sangat banyak. Tapi ada orang yang sederhana, ya pengusaha kecil-kecilan, tapi dia punya simpanan-simpanan, tabungan-tabungan. Dia berikan pada fulan pinjam, ada yang minjam 1 juta, dia berikan. Bulan depan ada lagi minjam 2 juta, ada lagi minjam. Dikumpul-kumpul ternyata yang sudah 10 tahun yang lalu nih, 50 juta totalnya. Tapi dia biarkan saja, tidak dia tagih. Tidak ditagih sama dia. Karena dia tahu hadis Nabi SAW. Dia akan tiap hari memanen pahala. Seakan-akan mendapatkan pahala sedekah dari hutang yang pernah dia pinjamkan. Baik, bolehkah orang tua mengungkit-ungkit kebaikan yang dulu pernah diberikan kepada anaknya? Ini tetap tidak dibolehkan. Tetap tidak dibolehkan. Karena bagian daripada ancaman yang telah kita bacakan dalam surah Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian mengungkit-ungkit pemberian yang kalian berikan, walaupun itu kepada anak sendiri. Walaupun itu kepada anak sendiri. Kecuali ada manfaatnya, ada tujuan yang baik. Tidak ada tujuan mengungkit-ungkit di sini untuk dibalas, bukan. Tapi hanya ingin menjelaskan agar anak ini bisa berbakti pada orang tua. Nah, mungkin seperti ini mungkin tidak disebut dengan mengungkit, tapi hanya sekedar menjelaskan, menyadarkan seorang anak yang selama ini tidak pernah berbuat baik kepada orang tuanya. Sampai di situ insya Allah tidak mengapa. Pertanyaan dari Alia Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kalau kita ternyata si peruqyah itu bisa menyampaikan kalau yang diruqyah begini-begini. Bagaimana kalau kita ternyata si peruqyah itu bisa menyampaikan kalau yang diruqyah begini-begini? Apa maksudnya ini? Mungkin dia mendapati si peruqyah, ternyata peruqyah ini bisa kayak membaca, oh si fulan ini dimasuki oleh jin ini, mungkin begitu maksudnya ya. Mungkin dimasuki jin ini, dia dari jin ini berasal dari begini begitu. Seakan-akan dia bisa berkomunikasi dengan jin yang merasuki tubuh orang yang diruqyah. Perkara yang seperti ini tidak dianjurkan oleh para ulama. Kata para ulama, ketika seorang ingin meruqyah, jangan ajak jinnya bicara. Ketika dia mengajak jinnya bicara yang merasuk ke dalam tubuh seorang yang diruqyah tadi, selama itu juga jin itu akan mendapatkan ketenangan dan peristirahatan tatkala seorang itu berhenti membaca Al-Quran. Kan jin itu merasa panas ketika ayat itu terus dibacakan. Dia tidak akan betah berada di tubuh seorang itu. Nah, ketika si peruqyah mengajak bicara, itu kan si peruqyah secara otomatis dia berhenti membaca. Disitulah kesempatannya jin itu untuk beristirahat dari siksaan panasnya ayat yang dibacakan tadi. Itu pertama. Yang kedua, tidak boleh jin itu diajak bicara, karena jin itu punya sifat. Apa sifatnya? Pendusta.
Jadi apa yang dibicarakan oleh jin itu dipastikan dusta. Pastikan dusta. Jadi tidak boleh dipercaya. Apalagi jin itu kadang yang mengirimkan saya, menyuruh saya di sini, yang menyuruh saya masuk ke tubuh ini adalah fulan itu, tetangga kamu, begini begitu. Nggak boleh dipercaya. Kalau itu dipercaya, itu akan menjadi suatu permasalahan lagi nanti dengan si fulan tersebut. Belum tentu si fulan itu yang melakukannya. Baik, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang, ini pertanyaan yang sama, peruqyah bisa menunaikan hal-hal yang dialaminya lebih tahu? Pertanyaannya, apakah peruqyah yang seperti ini termasuk kategori dukun? Apakah seorang peruqyah bisa menunaikan hal-hal yang dialaminya lebih tahu? Menunaikan apa hal yang dialami lebih tahu? Pertanyaan saya, apakah peruqyah yang seperti ini termasuk kategori dukun? Saya nasihati kepada penanya, kalau mau bertanya, mohon untuk tidak menyingkat kata-katanya. Ini untuk memudahkan ustaz-ustaz kita untuk membaca pertanyaannya. Jadi jangan disingkat-singkat, ditulis secara utuh supaya mudah untuk dibaca. Ya, kalau seorang peruqyah itu mengetahui apa yang mungkin terjadi atau mungkin belum terjadi, ya ini sama seperti dukun. Sama seperti dukun. Dia katakan bahwa jin ini masuk karena kamu ini di belakang rumahmu, kamu bermain sama teman-temanmu. Misal begitu. Bermain sama teman-temanmu, kemudian kamu sembarangan melempar sana, melempar sini. Jadi yang kena itu, kena lemparanmu anak jin. Misal begitu. Anak jin ini tidak rela, tidak terima bahwa anaknya disakiti. Nah, lalu kemudian orang tuanya marah-marah. Nah, makanya saat ini kamu diganggu oleh orang tuanya. Nah, yang hal seperti ini tidak benar. Tidak benar tebakan-tebakannya, percobaan-percobaannya untuk membaca sebab-sebabnya. Seakan-akan dia lebih tahu perkara-perkara yang gaib. Anak jin mana dia bisa terkena lemparan seseorang ketika dia sedang berada di alam yang berbeda? Nggak bisa. Kecuali kalau anak jin itu menyerupai, misalnya menjelma menjadi anak kucing misalnya. Kena lemparan anak kucing itu, bisa tersakiti. Jin itu bisa tersakiti ketika dia menjelma menjadi makhluk sosok yang dilihat. Bisa disakiti. Tapi kalau dia berada di alamnya tersendiri, itu tidak bisa. Kita nggak tahu di mana mereka berada. Lalu kemudian bisa kena lemparan seseorang. Maka perkara-perkara yang seperti ini bisa dikategorikan sebagai dukun, karena meramal, menebak-nebak perkara-perkara yang gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Demikian kajian singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa amalan-amalan yang kita sebutkan tadi ini. Semoga dengan berlindungnya kita dari amalan-amalan ini, amalan-amalan soleh yang kita lakukan selalu terjaga, pahalanya selalu terpelihara, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pahala ibadah yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.